Ini adalah umat manusia dalam 2000 tahun. Mereka sedang dalam ekspedisi ilmiah. Mereka menemukan seorang anak laki-laki yang membeku. Setelah menyentuhnya dengan lembut, anak itu secara ajaib terbangun. Detik pertama dia sadar kembali. Anak laki-laki itu melihat patung peri biru di depannya. Kenangan dari 2000 tahun yang lalu datang membanjiri dirinya. Bersama dengan mereka. Dan obsesi yang telah terkubur selama ribuan tahun. Dia ingin peri biru mengubah dirinya. Sebagai kecerdasan buatan, menjadi manusia sungguhan dengan darah dan daging dan jiwa. Dan sebagai manusia, dia bisa bersama ibunya selamanya. Ini adalah kisah epik klasik, apalagi dengan perkembangan kecerdasan buatan yang begitu pesat. Adegan-adegan dalam film tersebut tampaknya secara bertahap menjadi kenyataan. Kisah ini terjadi pada tahun 2050. Karena efek rumah kaca, gletser mencair. Sebagian besar kota di dunia berada di bawah air. Karena kurangnya sumber daya, negara-negara mulai mengendalikan populasi mereka. Dan jumlah bayi baru menurun. Untuk menangkap angin, sebuah perusahaan teknologi mengembangkan anak robot. Tak lama kemudian, seorang anak robot bernama David masuk ke dalam keluarga manusia. Meskipun terlihat seperti orang sungguhan, namun pemiliknya, Lena, tidak mau menerimanya. Pertama-tama, ia tidak bisa merasakan emosi manusia. Terlebih lagi, setiap kali Lena pergi ke toilet, Lena akan membukakan pintu. Sampai malam ini, sikap Lena berubah. Karena robot tidak bisa makan, tapi David makan seperti orang dewasa. Ketika dia melihat mie tergantung di mulut Lena, dia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang tiba-tiba itu mengagetkan Lena dan suaminya. Tapi kebahagiaan David tidak disembunyikan. Pasangan itu pun ikut tertawa. Sudah lama keluarga itu tidak sebahagia ini. Pada malam hari, Lena mengganti pakaian David sendiri. Ia membaringkannya. Dia mematikan lampu dan menatapnya. Seolah-olah dia telah melihat anaknya sendiri. Dan sekarang anak Lena terbaring dalam keadaan koma dengan alat bantu hidup. Dia menghabiskan setiap hari dengan menangis. Sampai David datang. Dia mendapatkan hidupnya kembali. Setelah banyak berpikir, Lena akhirnya memutuskan untuk mengadopsi David. Tapi ada aturan dari produser. Setelah proses adopsi diaktifkan, hal itu tidak dapat diubah. Cinta pengadopsi pertama akan terukir di hard drive-nya selamanya. Jika Anda menyerah di tengah-tengah proses, David akan dikembalikan ke pabrik untuk dimusnahkan. Lena tahu ini. Dia yakin dia akan selalu mencintai David. Ketika langkah terakhir selesai, David seolah-olah bangun untuk pertama kalinya. Dia mengungkapkan panggilan mamanya yang telah lama hilang. Lena tiba-tiba bergidik. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk David dalam pelukannya. Sejak saat itu, Lena memiliki seorang anak lagi, dan David memiliki tujuan hidup. Pada hari-hari berikutnya, ibu dan anak itu bergaul dengan sangat baik, dan hubungan mereka pun tumbuh. Suatu hari David bertanya kepada ibunya berapa lama lagi dia harus hidup. Kata-kata sederhana itu sangat memilukan bagi Lena. Pada saat itu, ia menyadari bahwa David lebih terikat dari sebelumnya. Dia takut David akan merasa kesepian tanpa dirinya. Jadi dia memberikan boneka beruang pintar milik anaknya sendiri. Tampaknya kehidupan David berjalan ke arah yang benar. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengubah hidupnya. Beberapa hari kemudian, sebuah kursi roda didorong masuk ke dalam rumah. Melihat anak laki-laki yang lemah di atas kursi roda, hati David penuh dengan perasaan yang campur aduk. Dia menyadari bahwa sejak saat itu, ibu bukan lagi miliknya. Tetapi ia tidak menunjukkan rasa permusuhan terhadap kakaknya, Martin. David mencoba menerima bentuk baru keluarganya. Tetapi ketika Martin bangun, dia tidak bersikap baik kepada David. David hanyalah sebuah mainan di matanya. Suatu malam, Martin meminta ibunya untuk menceritakan sebuah cerita tentang Pinocchio. Ini tentang boneka kecil yang membuat permintaan kepada peri biru, yang akhirnya menjadi sebuah dongeng yang nyata. Jelas sekali bahwa Martin mencoba memprovokasi David. Tapi David tidak tersinggung. Yang ia ingat hanyalah akhir yang bahagia dari dongeng tersebut. Kemudian provokasi Martin semakin menjadi-jadi. Ia dengan sengaja melahap makanan di depan David. Seolah-olah mengejeknya bahwa dia hanyalah sebuah mesin, dan bahwa dia adalah manusia yang sesungguhnya. Dan kali ini David memutuskan untuk melawan. Boneka beruang itu dengan cepat menghentikannya. Dia tahu bahwa robot tidak memiliki sistem pencernaan, dan David juga tahu itu. David tetap memilih untuk melawan. Dia mengambil bayam dan menelannya satu persatu. Pada saat ibunya menyadari sudah terlambat untuk menghentikannya, David dibawa ke ruang gawat darurat. Dia tidak menyesal. Sebaliknya, dia sangat senang karena ibunya memegang tangannya. Dia sangat bahagia ketika dia melihat tubuhnya dibuka. Dia sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia kembali memegang tangan David lagi, Martin, yang berada dalam kegelapan, merasa tidak enak demi mendapatkan kasih sayang ibunya. Martin berusaha menyingkirkan David. Hari itu ia berbohong kepada David. Potong saja sehelai rambut ibumu, dan kemudian ibu akan mencintaimu selamanya. Pemrograman David melarang perilaku seperti itu. Tapi sesuatu membuatnya mengesampingkan pemrogramannya. Dia melangkahi pemrogramannya. Dia benar-benar menyelinap ke kamar ayah dan ibu saat larut malam. Tepat saat dia akan melakukannya, Lena terbangun dengan panik. Sehelai rambutnya jatuh ke lantai. Beruang pintar, yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur,
Menyaksikan hal ini, ayah bergegas melindungi ibu. Ia bertanya kepada David mengapa ia melakukan hal ini. Sekarang David tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Alasannya sederhana saja. Dia hanya ingin ibunya mencintainya selamanya. Ayah sudah memikirkannya. David terlalu berbahaya. Dia harus dikirim kembali ke pabrik untuk dimusnahkan. Tapi ibu menentangnya. Dia pikir itu hanya dua anak yang cemburu. Tapi keesokan harinya kecelakaan itu terjadi. Di pesta ulang tahun Martin, David telah membuat hadiah sebagai isyarat niat baik, tapi Martin tidak menghargainya. Dan saat itulah terjadi. Beberapa anak yang lebih tua datang. Mereka belum pernah melihat anak robot sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka bahkan mengambil pisau buah untuk melihat apakah dia merasakan sakit. Saat ujung pisau itu menancap, mekanisme pertahanan David mulai bekerja. Secara refleks ia meraih kakaknya untuk perlindungan. Martin mencoba melepaskan diri, tapi kakinya terpeleset. Mereka berdua jatuh ke dalam kolam. Pada saat putus asa, beberapa orang dewasa menyelam untuk menyelamatkannya. Martin segera dibawa ke rumah sakit. Tidak ada yang ingat David terbaring di bawah air, sampai pantai itu kosong. Setelah kejadian ini, dia diisolasi di kamarnya. Dia tidak melihat ibunya lagi sampai beberapa hari kemudian. David tidak merasa sedih atau marah. Dia senang menunjukkan kepada ibunya apa yang telah dia tulis selama beberapa hari terakhir. Setiap kata di dalamnya sangat menyentuh. Ibunya menangis saat membacanya. Ketika dia sudah tenang, dia mengatakan kepada David, besok dia akan mengajaknya dan boneka beruangnya untuk bermain. Hanya mereka bertiga. David sangat senang. Dia memeluk ibunya dengan erat. Sampai-sampai dia tidak menyadari kesedihan di mata ibunya. Ibu sebenarnya sedang mengirim David pergi kali ini. Ayah sangat menentang untuk menyimpan bom waktu ini. Keesokan harinya, Lina membawa David dan boneka beruangnya keluar rumah. Saat itu, dia sangat gugup. Dia tidak ingin David kembali ke pabrik untuk dihancurkan. Akhirnya, dia menghentikan mobilnya di tengah jalan. David, yang tidak menyadari hal ini, mengira bahwa ini adalah tamasya. Tapi saat berikutnya, dia diberitahu yang sebenarnya. Agar tidak sendirian, Lena meninggalkan boneka beruangnya bersama David. Mengetahui bahwa dia akan benar-benar ditinggalkan. David terus meminta maaf kepada ibunya. Itu semua adalah kesalahannya. Meskipun Lena sedikit sedih, Lena memilih untuk pergi. Dan begitulah, David kecil tidak pernah memiliki rumah. Dan dia kehilangan kasih sayang ibunya. Dia menghabiskan sisa hidupnya berkeliaran di hutan bersama boneka beruangnya. Dia berpikir bahwa jika dia adalah seorang manusia, ibunya akan mencintainya. Memikirkan tentang dongeng yang pernah dia dengar sebelumnya. David berpikir bahwa jika dia bisa menemukan peri biru dan membuat permohonan untuk menjadi manusia yang nyata, dan kemudian dia akan kembali bersama ibunya. Setelah berlarian untuk waktu yang lama, mereka tidak menemukan peri biru. Sebaliknya, mereka bertemu dengan armada robot yang ditinggalkan. Lampu sorot besar menyapu dari dalam kapal. Mereka dapat mengidentifikasi nomor kode dari sosok-sosok yang berjalan di bawah. Mereka menggunakan pencitraan termal. Mereka menemukan makhluk hidup di dalam hutan. Jadi mereka menyerang dengan semua yang mereka miliki. Dan mengalahkan semua robot. Boneka beruang itu terlewatkan karena ukurannya. Tapi ia tidak memilih untuk melarikan diri. Dia berlari ke arah David. Beberapa jam kemudian, dia dibawa ke rumah jagal mesin. Tempat itu seperti sebuah sirkus raksasa. Tribun penonton dipenuhi oleh para penonton. Para kru memasukkan robot-robot bekas ke dalam tong. Di bawah arahan wanita yang memimpin. Robot-robot itu direduksi menjadi potongan-potongan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. David sangat ketakutan sampai-sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, boneka beruang itu akhirnya tiba di rumah jagal. Hal pertama yang dilakukannya adalah mencari David. Di tengah jalan, tetapi dijemput oleh seorang gadis. Gadis itu terkejut melihat David di dalam kandang. Mengapa orang seperti itu ada di dalam kandang? Dia bergegas ke sisi ayahnya. Dia memberitahu ayahnya tentang pemenjaraan David. Melalui kamera pengawas, ayah menemukan David di dalam kandang. Gadis itu bertanya dengan polos, apakah sangkar itu penjara? Ayah tidak menjawab. Dia berjalan ke arah kandang. Dia mengeluarkan detektornya dan memukul David. Ayah tertegun. Sulit dipercaya bahwa anak laki-laki di depannya adalah robot. Pada saat itu, dia merasa iba. Dia tidak tega membunuh David. Namun, atasannya berubah pikiran. Ketika dia mengetahui bahwa David adalah anak robot yang belum pernah ada sebelumnya. Dia tahu bahwa dia akan mendapatkan pertunjukan yang unik malam ini. David sangat ketakutan dan berpegangan pada robot lain di sampingnya. Keduanya dibawa ke tengah panggung. David diikat ke sebuah panggung kecil yang mengkilap. Tepat di atasnya ada asam. David gemetar ketakutan. Tiba-tiba dia memohon ampun. Penonton tertegun. Mereka mengira robot tidak memohon ampun. Rumah jagal itu pasti telah menangkap orang yang salah. Pada saat itu, seseorang mulai memukul pemiliknya dengan sesuatu untuk membuatnya melepaskan anak itu. Kemarahan seluruh penonton tersulut dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh rumah jagal menjadi kacau. Mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut, David melarikan diri dengan teman barunya. Kembali ke hutan. Kedua orang itu memperkenalkan diri satu sama lain. Nama pria itu adalah Fett. Ia adalah robot pencinta AI terbaru. Ia ada
untuk mengabulkan keinginan wanita. Dia pernah merawat seorang wanita yang terluka tanpa syarat. Dia secara tidak sengaja terlibat dalam sebuah pembunuhan. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. David ingin menemukan peri biru. Dia ingin berharap menjadi manusia. Jadi dia bisa kembali ke ibunya. Untuk membalas budi kepada David yang telah menyelamatkan nyawanya secara tidak sengaja, Fred memutuskan untuk ikut bersamanya dalam perjalanannya. Dia bilang dia tahu seorang dokter yang tahu segalanya di Andu. Dikatakan bahwa dia tahu segalanya tentang dunia. Jika kita bisa menemukannya, dia akan dapat menemukan peri biru. Dia menipu beberapa pemuda di pinggir jalan. Mereka berdua menumpang mobil seorang pembonceng. Di tengah-tengah lampu neon yang menyilaukan, semua orang sangat gembira. David dan boneka beruang memiliki ekspresi bertanya-tanya di wajah mereka. Mengapa mereka begitu bersemangat? Ternyata Yandu adalah tempat di mana orang-orang pergi untuk bersenang-senang. Jauh di dalam lampu neon terdapat ruangan Dr. Know-It-All. Dr. Know-It-All adalah sebuah komputer super. Dia menyimpan semua pengetahuan dunia. Dia tahu segalanya, mulai dari astronomi hingga geografi. Ketika David mengatakan bahwa dia mencari peri biru, redaktur menjawab, dia ada di ujung dunia, di mana singa-singa meneteskan air mata. Ujung dunia adalah Manhattan, dulunya tempat kelahiran robot. Sekarang tertutup air. David ingin pergi ke sana, tapi tidak seperti biasanya, Fred menghentikannya. Dia mengatakan kepada David bahwa ibunya tidak akan pernah mencintainya. Manusia tidak akan pernah mencintai robot. Itu semua sia-sia. Tapi dia tetap percaya pada cinta yang membuncah di hatinya. David memutuskan untuk pergi sendiri. Tapi begitu dia meninggalkan rumah, dia bertemu dengan polisi yang mengejar Fitzpatrick. Tak lama kemudian Fitz ditangkap. David naik ke dalam helikopter polisi ketika tidak ada yang melihat. Helikopter itu jatuh di jalanan yang sempit. Dia tidak sengaja membalikan mobil polisi yang sedang menahan Fitz. Sekali lagi, dia menyelamatkan Fitz. Fitz tersenyum kepada David melalui jendela. Dia tidak mempercayai manusia. Dia bersedia melakukan hal yang mustahil untuk David saat ini. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga akhirnya terbang ke Manhattan. Di tengah kota, mereka memang menemukan singa yang sedang menangis. Tapi di dalam gedung, tidak ada peri biru. Yang ada hanya seorang anak kecil yang sangat mirip dengan David. Dia menyapa David dengan ramah. Mata David penuh dengan kemarahan. Dia tidak menyadari bahwa dia bukan satu-satunya. Dalam kemarahannya, ia memecahkan kaca. Kemudian seorang pria muncul. Pria ini adalah dokter yang merawat David. Dia menyadari bahwa David memiliki pikiran yang mandiri. Sang dokter mengira ia telah berhasil. Kenyataannya, David hanyalah bayangan dari anaknya. Dokter itu kehilangan putranya pada usia dini. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengerjakan robot. Dia ingin membuat robot seperti anaknya. Tapi dia tidak pernah menyadari kekejaman dari apa yang dia lakukan. Ketika dokter pergi, David bangkit dan mengikuti langkah kakinya ke dalam ruangan. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Selusin dirinya tergantung seperti binatang. Saat itulah David menyadari. David menyadari bahwa dia hanyalah sebuah produk. Jika orang-orang ini juga diaktifkan, apakah mereka akan merasakan kesakitan yang sama seperti dirinya? David merasa kecewa. Saat berjalan keluar, dia seperti kehilangan jiwanya. Dia merasa putus asa. Semuanya adalah program yang telah dilatih. Kalau begitu, peri biru pasti palsu juga. Cinta ibunya sudah tidak mungkin lagi. David tidak punya pilihan lain selain melompat dari atap. Mungkin itu satu-satunya cara untuk mengakhiri hidupnya. Untuk melihat hidupnya lagi. Tubuh logam David tenggelam ke dasar laut. Di dasar laut, tubuh logam David tenggelam. Tiba-tiba segerombolan ikan mengelilinginya. Dan kemudian terjadilah adegan dongeng itu. Ikan-ikan itu menyeretnya ke atas. Mereka membawanya ke tempat lain. Di sana David terbangun dan membuka matanya. Ia melihat peri biru yang selama ini dirindukannya. Tapi dia tidak bisa menyentuhnya tepat waktu. Dia diselamatkan oleh Fitzpatrick yang berada tepat di belakangnya. Fitz ingin mengekspresikan kegembiraannya. Namun saat berikutnya, polisi pelacak tiba. Dan hal berikutnya yang dia tahu, polisi membawanya pergi. Dia kehilangan seorang teman baik. David tidak menyerah pada mimpinya. Dia mengambil boneka beruang itu dan terus menyelam ke dasar laut, mencari kenangan masa lalu. Dia akhirnya menemukan tempat itu. Tempat itu adalah sebuah taman hiburan yang sudah ditinggalkan. Sekarang terkubur oleh air dan rumput, dan dipenuhi karat. Di kedalaman taman hiburan itu, ada sebuah patung seorang pria. Lampu helikopter menyinari wajahnya. David melihat bahwa itu adalah peri biru impiannya. Dia tampak begitu lembut dan cantik. David terpaku, sampai biang lala tua itu runtuh menimpa helikopter. Dia tidak mengalihkan pandangannya darinya. Dia menatap peri biru, dan berdoa berulang kali, agar dia menjadi manusia yang sesungguhnya. Doanya berlangsung selama hampir selamanya. Sampai lampu padam, sampai anemon mati dan layu, sampai laut membekukan mereka dalam es. Dan dia masih berdoa. Waktu berlalu, 2000 tahun telah berlalu. Bumi telah menjadi dunia yang membeku. Manusia sudah tidak ada lagi, dan kecerdasan buatan telah menjadi penguasa dunia. Untuk menemukan jejak kaki nenek moyang mereka, mereka menemukan David di bawah gletser. Ketika David dihidupkan kembali, dia tidak melupakan keinginannya. Dia menggerakkan anggota tubuhnya yang membeku, dan berjalan tertatih-tatih menuju peri biru. Tapi ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, patung itu hancur berkeping-keping. Apakah mimpinya tak pupus?
dan kemudian Ai mulai berkumpul. Mereka mengulurkan tangan dan membaca ingatan David. Dalam ingatannya, mereka melihat manusia purba untuk pertama kalinya. David tertidur. Ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali ke rumah yang dia inginkan selama 2.000 tahun. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan ibunya yang telah lama dia cari. Dia sangat ketakutan. Kemudian sebuah suara yang tenang memanggilnya. Di sudut sana, David melihat peri biru. Ternyata itu adalah mimpi yang diciptakan untuknya oleh kecerdasan buatan. Peri biru tidak bisa membawanya ibunya, kecuali dia bisa menemukan jasad atau gen ibunya. David putus asa. Kemudian boneka beruang itu berjalan mendekat dan menarik rambut ibunya. Melihat David yang begitu gigih, semua Ai tersentuh oleh cintanya. Peri biru mengambil rambut itu dengan hati-hati dan mulai merapal mantra. Dengan datangnya hari yang baru, David akhirnya kembali ke ibunya. Dia membelai rambut ibunya. Sebuah air mata keluar dari sudut matanya. Hari itu adalah hari terbaik dalam hidup David. Tidak ada suami atau Martin di mata ibunya. Tidak ada kekhawatiran atau kesedihan. Dia tidak lagi membedakan antara manusia dan robot. Dari lubuk hatinya yang terdalam, ia menganggap David sebagai anaknya sendiri. Mereka minum kopi bersama. Mereka bermain petak umpet bersama. David bahkan merayakan ulang tahun pertamanya saat senja. Ketika ia meniup lilin, dia tidak membuat permintaan, karena dia tidak memiliki keinginan yang belum terpenuhi di dalam hatinya. Seiring berjalannya hari, David tetap berada di samping tempat tidur ibunya. Dia tahu bahwa hari itu akan segera berakhir. Tiba-tiba ibunya merasa sangat mengantuk. David menyadari bahwa ibunya tidak akan pernah bangun lagi. Dia naik ke tempat tidur dan berbaring di samping ibunya. Robot tidak tidur, tapi sekarang dia adalah seorang anak kecil. Jadi dia memejamkan matanya dan tertidur bersama ibunya. Dan dalam mimpinya dia pergi ke tempat di mana mimpi dilahirkan.